Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas materi menemukan ide pokok, memahami ASEAN, dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita akan mulai dengan materi menemukan ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok kita dapat dari kalimat utama yang dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Contoh ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok, jagung merupakan makanan pokok. Kalimat utama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalimat penjelas 1. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. 2. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. 3. Jagung dapat dikonsumsi sebagai pengganti makanan pokok lainnya. Nah, setelah dijadikan paragraf, beginilah hasilnya. Nah, anak-anak Miss tahu tidak langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan? Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan dengan seksama dan intensif. Kedua, cari kalimat utamanya, kemudian ubah menjadi kalimat yang lebih singkat. Tandai informasi penting di dalamnya. Dengan demikian, kalian akan mudah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Sekarang kita lanjut tentang pelajaran IPS dengan materi ASEAN. Selanjutnya kita belajar mengenai ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Latar belakang berdirinya ASEAN karena adanya persamaan iklim dan letak astronomis pada garis khatulistiwa, memiliki bentuk negara yang berbeda-beda, memiliki penampakan alam dan sumber daya alam yang sama. Selanjutnya, memiliki budaya yang beraneka ragam dan daya tarik. Kelima, memiliki agama, suku, budaya yang berbeda-beda namun tetap rukun dan damai. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada Agustus 1967 di Bangkok, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN adalah membentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Adapun negara-negara pendiri ASEAN dan perwakilannya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanan Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, anak-anak Miss, negara-negara anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Berikut adalah peta dari ASEAN member countries. Nah, di situ ada posisi dan gambar benderanya ya, Nak. Nah, demikian kita belajar mengenai ASEAN. Kita lanjut ke pembelajaran IPA ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPA mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda, begitu pula dengan tumbuhan.
Perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan dengan sistem perkawinan, ditandai dengan adanya penyerbukan pada bunga sebagai alat kelamin tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif terbagi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terletak pada bunga. Bunga memiliki alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut dengan putik. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Berikut ini adalah penjelasan tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan atau melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging dan buah. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain mangga, padi, durian, dan jambu, serta masih banyak yang lain. Berikut ini adalah latihan dan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Jika sudah selesai, boleh dikirimkan kepada Miss melalui Japri. Terima kasih. Demikian materi yang sudah kami sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jika ada yang kurang dipahami juga boleh ditanyakan kepada Miss ataupun di video. Untuk tugas-tugasnya juga